Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Agus Dian Kristina Saragi, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya bertugas di SDN 016 Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah bahwa guru satu-satunya sumber belajar. Saya beranggapan bahwa dengan mendominasi pembelajaran, peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga dalam pembelajaran, saya memaksa peserta didik agar fokus hanya memperhatikan saya ketika menyampaikan materi pembelajaran. Hal berikutnya adalah ketuntasan materi berdasarkan nilai kognitif. Saya menggunakan tolak ukur keberhasilan pembelajaran melalui ketuntasan KKM. Sehingga, jika sebagian besar peserta didik belum mencapai KKM, saya sering merasa kecewa kepada peserta didik karena menganggap mereka tidak sungguh-sungguh dan malas dalam belajar. Selanjutnya yang saya percayai sebelum mempelajari modul ini adalah guru kurang memahami karakter peserta didik. Jika peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran, saya hanya menyalahkan mereka karena saya berpikir bahwa mereka tidak menyukai materi yang saya sampaikan, tanpa menyadari bahwa model pembelajaran yang saya gunakan membuat peserta didik tidak bersemangat dalam pembelajaran. Fokus guru lebih kepada suasana kelas yang diam. Saya percaya bahwa suasana kelas yang diam tanpa ada suara yang ribut adalah pembelajaran yang berhasil. Sehingga tanpa disadari, peserta didik tidak terlatih untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum mereka pahami. Selanjutnya adalah guru lebih memilih ruang pembelajaran di dalam kelas. Saya lebih memilih tempat belajar yang aman adalah di dalam kelas, sehingga saya jarang mengajak murid belajar di luar ruang kelas, karena saya menganggap bahwa belajar di luar ruang kelas itu akan membuat peserta didik tidak serius dalam belajar dan lebih banyak bermain. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya terhadap pembelajaran. Antara lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, melainkan guru merupakan penghubung antara peserta didik dengan sumber belajar yang terdapat di sekitar peserta didik. Pembelajaran juga harus berpusat pada murid, karena dalam pembelajaran, seharusnya murid menjadi prioritas utama yang harus dilayani. Apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran harus dapat dipenuhi oleh guru. Berikutnya, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan potensi yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Sehingga, ketuntasan belajar peserta didik tidak hanya diukur dari nilai kognitifnya saja, melainkan juga melalui budi pekertinya. Guru memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensinya.
Guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena setiap peserta didik dapat mengekspresikan diri dalam pembelajaran yang interaktif. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, memanfaatkan sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar atau majalah, narasumber, dan internet. Saya juga berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, karena pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, dan juga merupakan bekal untuk peserta didik kita mengisi masa depan. Karena peserta didik kita akan menjadi masyarakat masa depan, dan apa yang dihasilkan di masa depan merupakan hasil dari pendidikan saat ini. Saya berharap setelah mempelajari modul ini, saya dapat secara konsisten menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena peran saya sebagai guru sangatlah penting dalam membentuk budaya masyarakat bagi peserta didik di masa depan. Karena hal sekecil apapun yang saya sampaikan dalam pembelajaran akan membentuk karakter peserta didik di masa depan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.